Jika Anda minum air putih setiap hari, Anda wajib nonton video ini sampai habis. Bayangkan ini, seorang lansia bangun tidur di pagi hari. Sendi-sendinya kaku. Tubuhnya terasa berat. Ia berpikir itu hanyalah proses menua yang wajar. Tapi bagaimana jika sebenarnya itu adalah sinyal dari tubuh yang sedang haus setelah semalaman bekerja diam-diam? Air. Unsur yang terlihat sederhana, namun dampaknya luar biasa. Terutama bagi lansia. Banyak orang menyepelekan kebiasaan minum air putih setelah bangun tidur. Padahal, hanya dengan segelas air putih di pagi hari, Anda bisa menurunkan risiko berbagai penyakit degeneratif, meningkatkan metabolisme, bahkan memperbaiki fungsi kognitif. Di video ini, saya akan membedah, dari sudut pandang keilmuan herbal dan medis, mengapa minum air putih di pagi hari adalah kebiasaan kecil dengan dampak besar untuk lansia. Tetap sampai akhir, karena di bagian terakhir, saya akan mengungkap satu metode sederhana yang dapat memperkuat manfaat air putih hanya dalam waktu 7 hari. Lemu di balik seteguk kehidupan. 1. Mengapa lansia rentan terhadap dehidrasi? Seiring bertambahnya usia, rasa haus menurun secara alami. Ini bukan karena lansia tidak butuh air, tetapi karena tubuhnya kehilangan sensitivitas terhadap sinyal dehidrasi. Ironisnya, kebutuhan tubuh terhadap cairan tetap tinggi, terutama untuk mengatur suhu tubuh, melancarkan peredaran darah, dan menjaga fungsi organ vital. Dalam praktik pengobatan herbal klasik, terutama di Tiongkok dan India, air putih disebut sebagai cairan kehidupan. Bukan hanya karena fungsinya untuk menghidrasi, tapi juga karena ia membawa energi vital, ki atau prana, ke seluruh tubuh. Catatan ilmiah. Studi dari Journal of Gerontology menemukan bahwa lebih dari 40% lansia mengalami dehidrasi ringan kronis tanpa sadar. Ini mempercepat penurunan kognitif, memperburuk nyeri sendi, dan meningkatkan risiko infeksi saluran kemih. 2. Detoksifikasi organ secara alami. Saat kita tidur, tubuh bekerja keras, memperbaiki sel, membersihkan darah, dan membuang racun lewat hati dan ginjal. Nah, saat bangun, tubuh butuh dorongan untuk membilas hasil kerja semalaman. Minum air putih di pagi hari membantu. Menyapu sisa metabolit dari darah dan sistem limfatik. Merangsang peristaltik usus, mencegah sembelit kronis. Membantu hati dan ginjal bekerja lebih optimal karena tidak terbebani dengan zat tambahan seperti gula, kafein, atau pemanis. Dalam pendekatan herbal, air putih pagi hari sering dicampur dengan ekstrak tanaman seperti daun mint atau irisan lemon untuk membantu kerja hati. Namun bagi lansia, bahkan air putih biasa saja sudah menjadi tonik yang luar biasa. 3. Memperbaiki fungsi otak dan memori. Otak kita 75% terdiri dari air. Dan ketika tubuh kekurangan cairan, fungsi kognitif akan terganggu. Lansia yang rutin minum air putih di pagi hari memiliki konsentrasi lebih baik, emosi lebih stabil, risiko demensia yang lebih rendah. Studi pendukung. Penelitian dari University of East London menunjukkan bahwa hanya dengan minum 300 ml air putih, kecepatan otak meningkat hingga 14%. Dalam pengobatan timur, ketidakseimbangan elemen air dalam tubuh sering dikaitkan dengan kebingungan, insomnia, dan gangguan mental ringan. Maka, meminum air putih di pagi hari juga dianggap sebagai bentuk penyeimbangan emosi secara alami. 4. Menjaga elastisitas sendi dan mengurangi nyeri. Keluhan nyeri sendi pada lansia tidak selalu karena osteoartritis. Kadang, dehidrasi jaringan ikat menyebabkan gesekan dan peradangan. Air putih pagi hari berperan seperti oli bagi persendian. Ia membantu pelumasan sendi, meningkatkan produksi cairan sinovial, mengurangi rasa kaku saat bangun pagi. Jika Anda perhatikan, banyak lansia mengeluh sulit bangun dari tempat tidur. Padahal, kebiasaan minum air sebelum aktivitas bisa meringankan transisi dari tidur ke gerak. 5. Meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Dalam herbal modern,
Sistem imun sangat bergantung pada kondisi cairan tubuh yang seimbang. Cairan ini menjadi media bagi pergerakan sel imun, penyebaran antibodi, deteksi dini infeksi oleh sistem limfatik. Minum air putih pagi hari membantu darah tetap encer, sehingga sel imun bisa bergerak lebih cepat ke area infeksi. Untuk lansia, ini sangat krusial karena sistem imun mereka sudah menurun secara alami. Bahkan infeksi kecil seperti flu bisa berdampak lebih parah tanpa hidrasi yang cukup. 6. Mempercepat metabolisme dan menurunkan berat badan. Banyak yang tidak sadar, tapi air putih bersuhu netral dapat meningkatkan laju metabolisme hingga 30% selama 1-2 jam setelah dikonsumsi. Khusus lansia, metabolisme yang lambat membuat makanan lebih lama dicerna, menumpuk sebagai lemak, dan membuat tubuh terasa berat. Minum air pagi membantu proses pencernaan, mempercepat transit makanan, meningkatkan pembakaran kalori pasif. Dalam pengobatan herbal Jepang, dikenal praktik minum air putih hangat setiap pagi, yang disebut mizuyaku, untuk menjaga metabolisme tetap aktif. 7. Mengurangi risiko stroke dan penyakit jantung. Pagi hari adalah waktu paling berisiko untuk serangan jantung dan stroke. Salah satu sebabnya, kekentalan darah karena dehidrasi malam hari. Dengan meminum air putih sesaat setelah bangun, darah menjadi lebih encer. Jantung tidak bekerja terlalu keras. Risiko pembekuan darah menurun drastis. Fakta ini seringkali diabaikan. Padahal, data dari Harvard Medical School menunjukkan bahwa hidrasi pagi dapat mengurangi risiko stroke sebesar 23% pada usia di atas 60 tahun. Jadi, apa yang bisa kita simpulkan dari ini semua? Bahwa air putih bukan hanya alat untuk menghilangkan haus. Ia adalah penjaga sistem tubuh, pengawal organ vital, dan penopang kualitas hidup di masa tua. Terutama jika diminum di waktu yang paling krusial, pagi hari. Bagi Anda yang memiliki orang tua, atau mungkin Anda sendiri sudah memasuki usia senja, jangan tunda lagi. Bangun tidur, ambil 1 gelas air putih, dan minum perlahan. Rasakan perubahannya dalam 7 hari. Tidur lebih nyenyak, bab lebih lancar, pikiran lebih jernih, tubuh terasa ringan. Dan jika Anda ingin memperkuat manfaat ini, coba tambahkan irisan mentimun, sejumput garam Himalaya, atau 1 tetes madu murni ke dalam air putih Anda. Ini adalah resep klasik dari dunia herbal yang terbukti membantu menyeimbangkan elektrolit dan meningkatkan penyerapan air di sel. Air putih. Sederhana. Gratis. Tapi dampaknya bisa sekuat ramuan herbal yang mahal. Minumlah setiap pagi. Dan biarkan tubuh Anda yang berbicara. Sebagai seorang yang bergelut di dunia herbal, saya bisa katakan bahwa air putih adalah salah satu herbal paling tua dan paling kuat di muka bumi. Seringkali kita terlalu sibuk mencari akar eksotis dari Tibet atau buah langka dari Amazon, padahal kunci vitalitas ada di dapur kita, air. Dalam tubuh manusia lansia, kadar air turun dari 70% menjadi sekitar 50-55%. Fungsi ginjal menurun, rasa haus melemah, tapi kebutuhan cairan tetap ada, bahkan meningkat. Ketika seseorang seperti Pak Anto mengembalikan ritme hidrasi harian, tubuhnya mendapat sinyal untuk bangkit kembali. Fungsi sel, jaringan, hingga organ vital mulai sinkron. Ini bukan klaim ajaib. Ini logika biologis. Sahabat lansia sehat, saya ingin bercerita. Namanya Pak Anto. Usianya 69 tahun saat saya terakhir mengunjunginya di rumah kecilnya di pinggiran Yogyakarta. Beliau bukan siapa-siapa dalam arti popularitas. Bukan profesor, bukan selebriti, bukan pensiunan pejabat. Tapi bagi saya, Pak Anto adalah role model. Teladan hidup sehat yang luar biasa. Dan kisahnya, saya yakin, bisa menjadi inspirasi bagi Anda semua. Saya masih ingat jelas, sekitar 3 tahun lalu, Pak Anto mengalami keluhan yang sering dianggap biasa oleh orang seusianya, gampang lelah, kaki sering kesemutan, sulit buang air besar,
dan lebih dari itu, wajahnya tampak sayu, seperti seseorang yang kehilangan semangat hidup. Saat itu, Pak Anto tinggal sendiri. Istrinya sudah wafat sejak 2015 karena komplikasi diabetes. Anak-anaknya merantau ke luar kota. Hari-harinya diisi dengan berkebun kecil-kecilan, sesekali ikut posyandu lansia, dan lebih banyak duduk diam di teras rumah sambil menatap jalanan sepi. Pejalan kaki permulaan dari perubahan. Semua berubah saat saya datang membawa satu pesan sederhana. Saya bilang, Pak Anto, bagaimana kalau kita mulai dari segelas air putih saja tiap pagi sebelum apapun? Beliau tersenyum. Ragu. Tapi mencoba. Esok paginya, untuk pertama kalinya, Pak Anto bangun dan meminum segelas air putih sebelum berkumur, sebelum minum teh manis, dan sebelum menyentuh nasi. Air putih biasa. Suhunya netral. Disimpan dalam gelas bening yang sudah mulai buram. Tapi efeknya, perlahan-lahan mulai terasa. Tombol ulang minggu pertama, ada yang bergerak. Di hari ketiga, Pak Anto menelepon saya. Katanya, "Loh, biasanya saya baru bab 2 hari sekali, sekarang kok tiap pagi ya?" Saya tersenyum. Itu bukan keajaiban. Itu fungsi usus yang mulai bangun. Air putih yang diminum saat perut kosong mendorong peristaltik, memberi sinyal ke sistem cerna untuk mulai bekerja. Tak hanya itu, wajah Pak Anto mulai lebih segar. Tidak lagi pucat atau tampak lelah. Bahkan lingkar matanya sedikit memudar. Dan satu hal yang tidak bisa saya lupakan, beliau bercerita bahwa tidurnya menjadi lebih nyenyak. Biasanya terbangun 3-4 kali semalam karena ingin buang air kecil atau nyeri kaki. Tapi kini, bisa tidur lelap hingga subuh. Gerigi 2 bulan kedua, sendi lebih ringan, semangat bertambah. Di bulan kedua, perubahan mulai lebih nyata. Pak Anto mengaku sendi lututnya yang biasa ngilu saat turun tangga sudah jarang kambuh. Ia bahkan mulai menyapu halaman tanpa harus duduk istirahat setiap 10 menit seperti sebelumnya. Yang paling mengejutkan adalah perubahan pada wajah dan postur tubuhnya. Beliau tidak lagi terlihat membungkuk saat berjalan. Pundaknya lebih tegak. Gerakannya lebih lincah. Saya sebagai herbalis memahami bahwa hidrasi adalah pondasi bagi kesehatan jaringan lunak. Ketika tubuh mendapat cukup cairan sinovial dalam sendi tetap terjaga. Ini seperti pelumas alami yang mencegah gesekan antar tulang. Bulan keempat, fokus tajam dan cerita lucu. Pernah suatu hari, saya main ke rumahnya dan mendapati beliau sedang mengisi TTS di koran. Saya tertawa. Wah, Pak Anto jadi suka teka-teki sekarang. Beliau hanya mengangguk. Katanya, entah kenapa, saya ngerasa otak saya lebih melek sekarang. Biasanya cepat lupa, sekarang bisa ingat nomor-nomor lama, bahkan cerita waktu muda. Saya tahu itu bukan hanya efek psikologis. Otak lansia yang terhidrasi lebih baik akan mengalami peningkatan memori jangka pendek dan daya fokus. Ini bukan sulap. Ini sains. Studi dari British Journal of Nutrition menyatakan bahwa lansia yang cukup minum air menunjukkan performa kognitif 12% lebih baik dibandingkan yang dehidrasi ringan. Bisep kekar bulan ke-6, jalan pagi dan kebun hidup lagi. 6 bulan setelah kebiasaan ini dimulai, saya kembali ke rumah Pak Anto. Kali ini saya dibuat tercengang. Beliau sudah rutin jalan pagi keliling kampung setiap jam 6. Kebun kecil yang dulunya terbengkalai kini kembali tumbuh subur. Ada jahe merah, daun kelor, serai, dan bahkan pohon belimbing wuluh. Dulu malas siram, sekarang malah senang lihat tanaman bangun bareng saya, katanya. Saya tahu, semangat hidupnya bangkit bukan hanya karena air putih. Tapi karena kebiasaan kecil itu mengembalikan kendali atas tubuhnya. Dari situlah harapan bertumbuh. Hati merah 2 bulan ke-12, perubahan yang tidak terbantahkan. Setahun berlalu, Pak Anto kini menjadi influencer kecil di kampungnya. Beliau rajin mengajak tetangga sesama lansia untuk ikut minum air putih tiap pagi. Bahkan ia membuat grup kecil bernama Komunitas Segelas Pagi.
Mereka berkumpul tiap minggu, saling menyemangati, dan berbagi cerita. Salah satu anggota bahkan berhasil menurunkan tekanan darah setelah mengikuti kebiasaan Pak Anto. Secara fisik, Pak Anto kini terlihat 10 tahun lebih muda. Kulitnya lebih kencang, wajahnya cerah, dan matanya bersinar. Tapi yang paling menyentuh adalah caranya tersenyum, penuh semangat, bukan lagi pasrah seperti dulu. Sahabat lansia, ini waktunya Anda mencoba. Jika Anda masih ragu, atau merasa usia sudah telanjur lanjut, ingatlah Pak Anto. Tidak ada yang terlalu tua untuk memulai kebiasaan sehat. Tidak perlu suplemen mahal. Tidak harus alat canggih. Cukup segelas air putih. Pagi hari. Setiap hari. Mulailah besok pagi. Letakkan gelas di meja samping tempat tidur. Bangun tidur, minum perlahan. Rasakan perubahannya seminggu, sebulan, dan lihat bagaimana tubuh Anda memberi balasan yang lembut, tapi pasti. Dan jika Anda punya orang tua, kirimkan video ini. Karena mungkin, seperti Pak Anto, mereka hanya butuh satu dorongan kecil untuk berubah.